Oke, saya lanjutkan lagi closing statementnya ya, karena saya baru membuka percakapan tiba-tiba sudah mati ya. Jadi, jadi sudah cukup luas apa yang disampaikan oleh Sahrul ya untuk presentasi tadi itu sudah cukup baik. Jadi perlu membaca yang banyak sehingga waktu presentasi itu bisa berbicara lebih banyak. Yang lain juga dipersiapkan dengan membaca, ya. Harus dipaksa membaca biar nanti bisa mengikuti perkembangan materi-materi dari setiap pertemuan. Ya, gitu ya. Hingga nanti wawasannya sedikit bertambah, sedikit bertambah. Ya, gitu. Nah, terlepas dari itu, eh, Renaissance sejarah sastra kaitannya dengan studi ilmu sastra itu kan ada tiga. Yang pertama itu teori sastra dan hari ini itu adalah sejarah sastra dan selanjutnya nanti akan ada kritik sastra. Jadi tiga itu ya. Teori itu nanti digunakan untuk menganalisis sesuatu yang ada di dalam skup studi sejarah sastra. Nah, teori ketika sudah digunakan untuk itu masuk masuk kriteria kritik sastra. Jadi semacam itu ya hubungan ketiganya ya. Teori digunakan untuk sejarah sastra. Nah, kalau teori itu digunakan untuk sejarah sastra berarti itu masuk nanti studi kritik sastra ya. Jadi yang pertama paling dasar pondasi ilmu sastra itu adalah teori sastra. Ya, teori itu dipelajari kalau sudah paham dan diterapkan ke sejarah sastra. Ya, sejarah sastra itu kan ada tokoh, ada karya, ada peristiwa penting. Ya, peristiwa penting, karya-karya fenomenal kayak gitu ya. Jadi ini ketika teori itu diterapkan untuk sejarah sastra ini, itu nanti masuk ke skop kritik sastra. Nah, itu segitiga bermuda kayak gitu ya. Jadi definisi-definisi itu nanti akan membentuk keilmuan-keilmuan tersendiri. Dan hari ini di semester ini kita mempelajari sejarah sastra. Kita nanti akan mempelajari periodisasi sastra, ya, balai pustaka itu disebut balai pustaka kenapa, ada siapa pelopornya, ada peristiwa-peristiwa apa saja yang terjadi di sana. Itu nanti akan kita pelajari mengenai setiap pertemuan. Dan hari ini adalah awalnya kita mempelajari ruang lingkupnya, definisinya sejauh apa itu pada pertemuan hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Harul dan saya beri penegasan bahwa di sejarah sastra ini nanti kita benar-benar berupaya untuk mengenal sejauh-jauhnya, ya. Maka dari itu kalian silakan mencari literatur, ya. Kalian mencari bukunya sehingga nanti bisa mendapatkan pengetahuan yang banyak, ya. Untuk sejarah sastra bukunya kalian bisa mencari untuk panduan utama itu bisa pakai bukunya dari ini ya. Bentar saya kirimkan PPT-nya di RPS ya. Saya belum pernah mengirim RPS ya. Dulu dulu nggak di pertemuan sebelumnya RPS. Saya kirim belum. Sudah, Pak. Oh, sudah. Nah, itu nanti di situ kan ada macam-macam ya sebenarnya buku babon untuk sejarah sastra. Kalian bisa mengakses buku yang mana, gitu ya. Kalau kalian bisa mengakses Sapardi Djoko Damono, bisa pakai Sapardi Djoko Damono. Kalau kalian bisa mengakses buku dari, aduh lupa saya pengarangnya ini siapa yang tadi. Nanti itu Oh, kalian cari buku-buku itu untuk penunjang bacaan, ya, seperti itu. Nanti coba saya buka arsip saya di sejarah sastra, apakah ada buku PDF? Kalau ada buku PDF nanti saya kirimkan juga. Gula Bus. Bentar, saya coba bukakan folder. Saya nggak share buku PDF. Kalau ada buku PDF nanti saya share.
Oke, nanti bisa menyusul. Untuk itu nanti saya coba carikan. Yang jelas ada, tapi di folder-folder yang terpisah. Ya. Ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Tidak, Pak. Tidak. Oke, jika tidak ada, maka pertemuan hari ini saya rasa cukup dan kita akan kuliah lagi. Nanti di jam kedua ya, di jam kedua mulai minggu depan. Tadi saya perkirakan itu kan jam 9 akan selesai. Tadi molor sedikit setengah 10. Berarti mungkin nanti karena di bulan puasa kita ya mengikuti saja. Kalau nanti Pak Wawan memang selesai di jam 9, kita berkuliah di jam 9. Ya, kayak gitu. Nanti intinya itu kita rolling di jam kedua sejarah sastra. Ya, Baik, Pak. kalian bisa konfirmasi dengan Pak Wawan. Mohon maaf Pak, saya keliru memaknainya, menafsirkannya, begini-gini dan lain sebagainya ya. Komunikasi kita, oke. Sekarang kita pindah sejarah sastra di jam kedua. Jam kedua selesai kalau Pak Wawan nanti setengah 10 ya kita mulai setengah 10 atau kita buat jeda jam 10 kita mulai nggak masalah. Ya, nanti komunikasi saja. Siapa yang tadi Dinda ya, Dinda yang bagian komunikasi nanti. Kita ketemu pukul berapa Iya, Pak. berapanya. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Makasih, Pak. Terima Pak. kasih, Pak. Tetap semangat belajar.